Bapak Ibu jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbaz Zuhaili, masih melanjutkan tafsir surat Hud ayat 96 sampai 99. Hadihi hiya qissatus sabi'atu minal qasasil lati dzakarahallahu ta'ala fi hadihi surah. Di tema ini kita akan membahas kisah yang ketujuh, ya. Jadi ini adalah kisah yang ketujuh di dalam surat ini. Di dalam surat Hud itu dijelaskan beberapa kisah para nabi ya, secara ringkas-ringkas. Kemarin yang terakhir Nabi Syuaib. Ini bagian yang ketujuh yang disebutkan atau dijelaskan dalam fi hadhihi surah, surat ini. Wa hiya akhiru qissati fi hadhihi surah, dan ini merupakan kisah yang terakhir dalam surat ini. Karena ada beberapa kisah Nabi Nuh, Hud, Soleh, kemudian Lut, lalu siapa lagi? Kemarin Syuaib. Nah, ini akan kita bicara Musa yang terakhir di dalam surat ini. Kisah tentang Musa di 96 sampai 99 waqad tukirat qissatu Musa alaihi salam ma'a Fir'aun wa malaihi fi mawadi'i katsiratin minal Qur'anil Karim. Kalau kita membaca Al-Qur'an menjelaskan tentang kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun itu cukup banyak, atau sangat banyak dijelaskan di dalam surat-surat yang lain. Salah satu contoh kisah Musa telah dijelaskan fi suratil A'raf, ada dalam surat Al-A'raf ayat 104 dan seterusnya. Wa fi surati Syu'ara, ada di dalam surat Syu'ara ayat 17 sampai seterusnya nanti ada. Wa fi surati Thaha, ada juga dijelaskan dalam surat Thaha. Wa fi suratil Qasas, dalam surat Al-Qasas. Kemarin beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan surat Al-Qasas. Wa fi suratil Ghafir, ada juga di dalam surat Al-Ghafir. Jadi sangat banyak sekali Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Jadi kisah ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu tertarik dengan istilah kajian kisah qasas gitu ya kan, kalau dalam ulumul Quran ada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Ini kan kisah ini kan tersebar di beberapa surat itu. Jadi kalau mau dikumpulkan tuh yang ada dalam beberapa surat ini khusus kumpulan kisah-kisah Nabi Musa, ada dalam surat ini, surat itu. Nah, termasuk kita akan bicara dalam surat Hud sehingga nanti utuh. Ya. Seperti kemarin kisah Nabi Lut ada dalam surat apa saja, kisah Nabi Nuh. Nah, maka yang itu istilahnya ulet ya kalau kita ya. Itu Ibnu Katsir itu. Ibnu Katsir itu punya kitab namanya itu Qasasul Anbiya. Saya juga menghatamkan kisah itu di daerah Kota Gede sana. Jadi kajiannya rutin kisah Nabi Adam. Kisahnya kisah Nabi Adam, tapi nanti suratnya macam-macam. Kalau ini kan pas tema ini surat ini. Nanti terus Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai nanti hatam Nabi Muhammad SAW. Paling tidak 25 kisah kan sudah 25 pertemuan. Kadang ada satu kisah panjang, bisa beberapa pertemuan. Nah itu Ibnu Katsir itu punya kitab. Kalau Bapak Ibu mau beli ya sudah ada terjemahannya. Jadi kisah-kisah para nabi itu, Qasasul Anbiya. Nah seperti ini Dr. Wahbaz Zuhaili hanya memberi informasi bahwa kisah Nabi Musa itu banyak dalam Al-Quran ya. Salah satunya dalam surat Al-A'raf, surat Asy-Syu'ara, surat Thaha, surat Al-Qasas, surat Al-Ghafir. Nah jadi ini kita bicara kisah Nabi Musa di sini ya dijelaskan singkat di sini hanya di ayat 96 sampai 99. Jadi tidak utuh,
Tapi ini menjadi bagian istilahnya ya rangkaian, kalau disambung-sambung nah ini nanti ketemu sampai utuh dari sejak lahir sampai kemudian ya selesai masa kenabian. Nah, di sini dijelaskan di ayat 96, walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus Musa, Nabi Musa. Jadi kami mengutus Nabi Musa biayatina wasultanim mubin. Jadi Allah mengutus Nabi Musa itu dibekali. Setiap para nabi dan para rasul yang diutus Allah nanti dibekali. Dibekali apa? Biayatina, ayat-ayat kami, atau diberikan nanti hujah-hujahnya, diberi ilmu dulu. Ya seperti umumnya lah ya. Jadi kita kalau mengutus seseorang, orang itu kan kita training dulu sebelum diterjunkan. Misalkan Muhammadiyah tiap Ramadan suka menerjunkan dai atau mubalik hijrah. Itu sebelum diturunkan itu nanti di training dulu, diberikan pembekalan. Jadi Allah pun memberikan sesuatu kepada Nabi. Bahasa lain ya mukjizat, nanti ada beberapa mukjizat. Abi ayatina wa sultanim mubin. Diutusnya ke mana? Ke siapa? Ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Kalau beberapa waktu ada yang diutus kepada kaum Ad, kepada kaum Samud. Nah ini Musa ini diutusnya untuk ya, menemui Fir'aun atau untuk berdakwah kepada Fir'aun. Yang di dalam kisah sebelumnya ya, bahwa Musa dan Fir'aun itu punya hubungan anak dan orang tua, tapi sebagai orang tua asuh atau anak angkat di dalam kisah yang lainnya. Baik, di sini perlu dicermati Bapak Ibu kalimat biayatina. Kami mengutus Nabi Musa biayatina dengan ayat-ayat kami. Maksudnya al-mu'jizat. Yang dimaksud ayat itu adalah mukjizat. Jadi kami ya utus Musa untuk menemui Firaun dengan mukjizat. Jadi ada mukjizatnya. Ya sesuai dengan nanti kondisi siapa yang akan dihadapinya. Jadi misalkan ya, yang kita kenal yang populer mukjizat Nabi Musa kan tongkat bisa menjadi ular. Karena yang dihadapi pada masa itu adalah sihir, mistis. Jadi karena kondisi zaman pada saat itu masih nuansanya mistis, sehingga mukjizatnya yang cocok ya hampir sama untuk mengimbangi mistis itu. Sehingga kasih tongkat yang tongkatnya bisa berubah jadi ular. Kasih tongkat yang tongkatnya bisa membelah laut. Pada masa Nabi Isa, zaman pada saat itu sudah berkembang medis. Sehingga salah satu mujizat Nabi Isa kan nanti diberikan itu bisa menyembuhkan orang yang sudah buta, yang kusta, yang saat itu penyakit-penyakit atau ya obat-obat ya nanti bermunculan. Nah, Nabi Musa ini untuk menunjukkan bahwa dirinya benar-benar seorang nabi. Nah, Nabi Musa pun punya mujizat, bisa menyembuhkan orang yang buta, yang kusta, bahkan yang sudah meninggal itu untuk satu hal peristiwa disembuhkan. Dan Isa yang kemudian diklaim sebagai Yesus oleh agama Kristen, itu kan coba Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau lihat beberapa pendeta kan bisa penyembuhan itu. Jadi pendeta-pendeta itu bisa menyembuhkan para jamaah dengan baptis-baptis itu karena meniru sebagaimana Yesus pun bisa menyembuhkan. Nah, jadi itu. Dan berbeda lagi dengan kemudian umatnya Nabi Muhammad SAW, itu mukjizatnya itu tanda kutip ya bukan yang bersifat materi atau fisik itu, tapi ya Al-Quran itu karena keilmuan. Ya, maka keilmuan itu akan dinamis, akan selalu berkembang, sehingga sekarang Muhammadiyah punya ijtihad terbaru KHGT, akhirnya orang yang akan selaras dengan kehidupan adalah orang-orang yang akan selalu mengiringi dengan perkembangan keilmuan. Jadi keilmuan yang pasti, keilmuan yang jelas. Bapak Ibu mau puasa Ayyamul Bid,
Itu gimana taunya ini tanggal 13, 4, 15? Kan harus ada kepastian. Kepastian itu adalah lewat kalender. Mau tidak mau kalender itu harus melalui hisab. Kita akan berpuasa. Sebagian orang akan mudik. Besok akan puasa Arafah. Besok akan haji. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Itu kan kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti ya, yang mengandalkan nunggu dilihat dulu, dipastikan kan, yaitu untuk eh, dunia keilmuan sekarang itu malah justru menimbulkan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Maka suka tidak suka umat Islam ini memang harus menerima hisab. Hisab itu adalah sesuatu yang pasti. Itu sifatnya keilmuan. Dan itu memang mukjizat itu ada dalam Al-Quran. Dan hisab itu ada di dalam Al-Quran. Nah jadi biayatina, Allah bekali Nabi Musa dengan ayat-ayat kami, maksudnya dengan mukjizat. Wahia al-ayatu at-tis'u al-madkur. Al-madkurah. Mukjizat Nabi Musa itu ada 9. Nah, monggo kalau mau dicatat. Jadi di sini kata Dr. Bazukhaili, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu ada 9. Kalau dalam teks Qur'annya kan tidak disebutkan berapa, cuman bi ayatina. Itu kan jamak dengan ayat-ayat kami. Itu banyak gitu. Jadi mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Musa banyak. Nah, di sini sebutkan wahiyya al-ayat. Beberapa ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat yang disebutkan nanti itu ada sekitar at-tis'u 9. At-tis'u al-madkurah ada 9. Yang 9 itu dijelaskan di dalam fi suratil Isra, dalam surat Al-Isra ayat 101. Nanti bisa dicek. Itu cerita tentang mukjizat Nabi Musa ada dalam surat Al-Isra 101. Surat An-Naml, surat An-Naml ayat 12. Kemudian Al-Mufassalat di suratil A'raf. Nanti ada lagi dalam surat Al-A'raf ayat 133. Nah, kemudian di sini dalam tafsir juga dijelaskan apa saja yang 9 itu. Wakila nih dikatakan al-muradu minal ayati, yang dimaksud dari ayat-ayat atau mukjizat itu adalah at-tauratu ma'ama fiha minasyara'i wal ahkami. Yang dimaksud ayat-ayat itu adalah pertama ya Taurat, ya kitab Taurat itu sendiri sebagai mukjizat. Seperti Al-Qur'an ini sebagai mukjizat. Wakila juga dikatakan al-muradu biha al-ayat tis'u al-bayinat wa hiya al-mu'jizat, yakni al-asa, tongkat. Ada berapa nih? 2 ya. Tadi kitab Taurat sendiri, kemudian wahia al-asa, tongkat. Yang cerita ini populer. Tongkat menjadi ular, tongkat bisa belah laut. Kemudian wal yaddu, dan tangan. Tangan ini kisah singkatnya kan, tangan Nabi Musa kan bisa bersinar itu pas dimasukkan ke ketiak. Itu semua tadi ada dijelaskan dalam surat-surat yang tadi dijelaskan. Kemudian watufan. Tufan itu ya angin. Wal jarad, belalang. Wal kumal, kutu. Kutu ya. Dia ada belalang, ada kutu. Wal difda, dan katak. Wadamun, dan darah. Jadi ini peristiwanya nanti ketika Fir'aun dan Bani Israel itu sakampung itu diserang dengan belalang yang banyak. Jadi serang belalang yang banyak, kutu yang banyak, katak. Sehingga walaupun ini mungkin cocokologi ya, itu di Israel itu katanya ada apa itu burung, ya burung yang banyak katanya untuk menyerang Israel ya. Terlepas dari itu, tetapi memang dulu pada masa Fir'aun, Bani Israel itu Allah kirimkan pasukannya melalui Musa, mukjizatnya itu dikirimkan
apa itu belalang yang banyak. Jadi kampung itu umpamanya negeri itu diserang dengan belalang, serang dengan kutu, ya, katak dan darah yang bau. Kemudian wa naqsu minas samarat, dan kekurangan dari buah-buahan, wal anfus, dan jiwa. Artinya terjadi kelaparan, kemiskinan, kekurangan buah, kan naqsun minat samarat wal anfus, jadi kebinasaan. Sudah berapa Bu? Ada 9? 9 ya. Nah itu. Nah jadi itulah yang disebut kata Dr. Bazukeli, beliau menulis, jadi yang dimaksud bi ayatina, ayat-ayat kami atau mukjizat itu adalah atis'u, ada 9 mukjizat Nabi Musa. Yang berikutnya wasultanin. Nah, ini ada 2 kata kan. Pertama ayatina, ayat-ayat kami, itu artinya mukjizat, ada 9. Sekarang wasultanin. Sultan itu artinya kekuasaan atau bukti-bukti. Sebenarnya mukjizat juga sudah bukti. Tapi di sini Al-Qur'an memberikan 2 kata, ayatina dan wasultan. Jadi ada khusus lagi, wasultan. Dan bukti-bukti mubin yang nyata. Kalimat sultan ya. As-sultan dalail wal hujjaju al-qawiyatu ad-dhahirah. Sultan itu menunjukkan hujah, ya, argumentasi yang lebih kuat. Kalau yang tadi 9, dari yang 9 itu ada lagi yang lebih kuat gitu, untuk menegaskan. Tinggal nanti apa yang dimaksud dengan sultan. Tapi ini makna sultan dulu adalah ad-dalail wal hujjajil al-qawiyatu ad-dhahirah. Jadi hujjah, dalil-dalil yang qawiyah, yang kuat, ad-dhahirah, yang jelas, nampak. Ini loh Nabi Musa punya sultannya. Al-mubin, mubin itu nyata, jelas. Ad-dhahir al-jali. Jadi yang benar-benar nampak, yang benar-benar jelas itu. Jadi mubin itu kebalikan dari istilahnya ini. Kalau mubin kan jelas. Nah, kebalikan dari makna mustarok kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam istilah hukum. Jadi dohir itu nampak jelas, kebalikannya mustarok. Jadi mustarok itu makna yang bisa memiliki beberapa arti gitu. Ya. Jadi bisa memiliki beberapa, satu lafaz tapi bisa maknanya ini, bisa maknanya itu. Misalkan apa ya? Udah lupa ya. Jadi satu kata tapi bisa maknanya ini dan bisa maknanya itu. Ya. Ya bisa itu satu kata itu ya. Atau satu kata misalkan atos. Atos itu artinya apa? Bukan selesai, sudah, keras. Bahasa Jawanya keras. Bahasa Sundanya sudah, atos. Atos. Maksudnya sudah Bu, sudah. Nah, itu kan satu kata tapi maknanya bisa beda-beda. Itu dalam bahasa Arab juga ada. Nah, dalam bab talak gitu ya, ada lupa saya. Ya, jadi itu. Jadi mubin itu untuk menunjukkan makna yang dohir, yang jali, yang jelas. Berkebalikan dengan mustarok. Nah, mustarok itu yang bisa mengandung makna lain. Ini maksudnya apa sih? Ya. Kok orang itu seperti bermuka tembok? Apa muka tembok ya? Mukanya seperti tembok atau apa maksudnya kan itu? Itu namanya mustarok. Ya, jadi benar-benar mukanya keras seperti tembok karena dipukul pun nggak sakit. Atau memang orang itu nggak punya malu umpamanya. Jadi itu namanya mustarok ya, bisa beda-beda maknanya. Nah, kalau ditelusuri di sini
sultan ya, kalau tadi kan ayat, sultan ini paling tidak ada tiga makna, tiga tafsir maksudnya. Untuk menjelaskan kata sultan. Kalau ayat mukjizat ada 9, sultan di situ yang pertama maknanya adalah eh, bukti yang jelas itu ya mukjizat yang 9 itu sendiri. Jadi maksudnya sultan itu ya memang mukjizat yang 9 untuk menegaskan kembali. Yang kedua, lebih spesifik yang dimaksud sultan di situ adalah tongkat. Ya, dan inilah yang masyhur. Jadi jelas ya, itu memang Allah kasih mukjizat berupa tongkat dan tongkat bisa membelah laut itu benar-benar ada. Itu sangat jelas sekali. Semua orang bisa menyaksikannya. Jadi yang sultannya itu secara umum yang 9 itu maksud sultan situ, dan ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud sultan di situ adalah al-asa, tongkat. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud sultan di situ adalah Harun. Nabi Harun. Nabi Harun itu kan saudaranya Nabi Musa. Ya. Ini sudah pernah kita bahas juga bagaimana waktu dalam surat Al-Qasas yang berdakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun ini kan punya kelebihan pandai berbicara atau berdebat itu. Ya, apa diplomasinya. Sehingga adik kakak atau bersaudara ini sama-sama diberikan kelebihan dan menjadi nabi, sehingga punya saudara yang itu menjadi bukti sultan mubin bagi Musa. Nah, ada beberapa nabi yang digelar ya, mendapatkan gelar-gelar seperti kemarin Nabi Syuaib, apa Pak? Nabi Syuaib Khotibul. Jadi Nabi Syuaib itu gelarnya Khotibul Anbiya. Jadi khotib itu orang yang berbicara, orang yang pandai bicara, ya bisa berdiplomasi. Kemarin kan bagaimana Nabi Syuaib berdiskusi dengan kaumnya, kaumnya bilang A, nanti Nabi Syuaib juga alasan lagi apa, dia bilang si kaumnya bilang B nanti. Nah, jadi gelarnya Khatibullah atau Khatibul Anbiya. Kalau Nabi Musa ini gelarnya ya Kalimullah. Jadi orang yang berbicara dengan Allah. Ya. Orang yang langsung berbicara dengan Allah. Yang di balik bukit ya Tur Sinai itu. Jadi para nabi tidak ada yang berkata-kata yang berkalam dengan Allah, itu hanyalah Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, itu untuk Nabi Ibrahim, kekasih Allah. Nah, itu di antara contoh. Jadi ini Nabi Musa. Jadi Kalimullah itu artinya orang yang bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Bapak Ibu jemaskan yang rahmatullah SWT. Nah, itu ayat 96 ya, menjelaskan bi ayatina mukjizat ada 9, wa sultan, makna sultan tafsirnya ada 3. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat 97. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Nah, jadi Musa diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun dan para pemukanya, jadi para pembesarnya. Kalau cerita nabi-nabi sebelumnya seperti kemarin Nabi Syuaib, itu tantangan para nabi itu lebih cenderung kepada kaum itu kelompok yang banyak. Tapi kalau ini lebih cenderung Musa ini kepada tokoh. Memang Musa ini tokoh yang kuat, yang gagah. Kalau kemarin Nabi Syuaib dan yang lainnya, ya secara umum saja masyarakatnya LGBT semua tuh kaum Nabi Lut. Masyarakatnya penyembah berhala, jadi hampir mayoritas. Tapi kalau ini memang ada tokohnya. Ya tokohnya itu ya Fir'aun itu. Yang Fir'aun juga sebenarnya kan kalau dalam sejarah itu Ramses ya. Jadi Raja Ramses II itu di anaknya.
Ada yang mengatakan Fir'aun itu adalah sebuah gelar. Jadi gelar kepada rezim, gelar terhadap tokoh yang dolim itu kadang disebut dengan Fir'aun. Nah, sehingga sekarang pun kan sering dinisbatkan kalau ada tokoh yang dolim, ada penguasa yang bla bla bla, atau sebuah rezim, nah itu sebutnya rezim Fir'aun atau dia adalah Fir'aun. Itu bagian dari tadi makna simbolik kejahatan tokoh, seorang tokoh Fir'aun, dan bukan hanya Fir'aun tapi dengan wa malaihi dan pembesar-pembesarnya, pengikutnya. Ya, tokoh namanya tokoh itu kan bukan satu. Kalau dalam peristiwa sebelumnya dalam sejarah Fir'aun Musa itu kan Fir'aun juga istilahnya punya apa ya? Punya penasehat itu. Ada si Hammam. Hammam itu kan yang ini apa yang istilah pinternya gitu loh, penasihatnya. Jadi kata Hammam itu kan pernah bilang kepada Fir'aun, Tuhan itu ada di langit, wahai Fir'aun. Kamu panah saja, pakai anak panah, kamu bikin itu menara yang sangat tinggi, kamu naik ke sana, lalu kamu panah Tuhan. Akhirnya dipanah oleh si Fir'aun. Akhirnya kemudian jatuhlah itu Tuhan, kena panah Fir'aun. Dan disaksikan oleh halayak bahwa aku adalah Tuhan, karena Tuhan sudah mati. Yang menembak ya, yang memanah aku. Lalu dengan sihir-sihirnya ya, yang ditembak ya, yang dipanah siapa? Nah itu penasihatnya yaitu si Hamam. Sehingga di dalam beberapa kasus pun begitu. Presiden atau siapapun itu nanti ada penasehatnya. Siapa yang menjadi pembisiknya? Siapa yang menjadi penasehatnya? Seperti sekarang perang Amerika, Donald Trump. Itu kan ada yang menjadi penasehatnya juga. Mungkin dinasehati gini gitu. Kalau presiden suruh mikir sendiri juga repot juga. Ada penasihat bidang ini, penasihat bidang itu. Nah ini tergantung juga ya. Samping tokohnya memang sudah jahat. Terus si penasihat-penasihatnya, orang di lingkarannya juga sama-sama jahat. Jadilah ini rezim Fir'auna wa malaihi. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya. Gitu. Jadi ini sedikit berbeda ya. Jadi kisah ini yang dihadapi tokoh. Ya berat juga loh tokoh itu. Di satu kampung ada tokohnya, tokoh sentral, punya anak buahnya, ada yang macam-macam nanti dikirim anak buahnya, dikirim preman-preman dan seterusnya. Ya repot juga walaupun mungkin masyarakat besarnya ya tidak juga seperti itu. Mereka hanya takut saja karena itu ada ancaman dari Fir'aun wa malaihi. Lalu Quran menyebutkan fattaba'u amra Fir'aun. Mereka itu mengikuti Fir'aun. Sami'na wa ta'na kepada Fir'aun. Mohon maaf ya. Dalam banyak hal memang teorinya, siapa yang pemilik kekuasaan akan manut. Siapa yang pemilik kekayaan akan manut. Kan tinggal dibayar saja. Kamu bilang ini ya di media sosial. Dianya tenang saja. Pokoknya kamu yang bicarain itu kan istilahnya suka ada apa? Bohir-bohirnya. Ada bohirnya. Ada yang mendanai ya. Walaupun mungkin sudah sultan mubin, ini sudah jelas nyata buktinya begini-begini, tapi terus masih rame saja media sosial itu karena memang sama-sama punya kepentingan itu. Jadi ittaba'u amra Fir'aun. Mereka masih manut ngikuti kepada amr Fir'aun. Padahal Fir'aun itu, siapa sih Fir'aun? Tidak ada apa-apanya Fir'aun itu, kata Allah. Wa ma amru Fir'aun birrasid. Fir'aun itu bukan orang yang cerdas. Fir'aun itu orang yang blow on, orang yang nggak ada apa-apanya. Tapi kemudian kok semuanya manut itu karena punya kekuasaan. Fir'aunnya punya kekuasaan. Orang punya kuasa itu kan takut. Jadinya kesuruh manut. Jadi apa itu bodyguard-bodyguardan. Yang penting dibayar. Daripada nggak jadi bodyguard malah nggak makan. Jadi apapun ya harus fight. Saya harus bela bos saya. Kan setiap digaji, dapat gajinya. Kalau sekarang bahasa sekarang itu apa ya?
yang istilah YouTuber itu apa namanya? Ah, itu istilahnya. Jadi ada kalau kalau dulu kan istilahnya tadi apa, bodyguard-nya, tapi ini bodyguard dalam media sosial apa namanya? Ah, buzzer. Nah itu. Kalau sekarang itu modelnya buzzer itu. Wah, buzzernya banyak itu. Nanam buzzer-buzzer, akun-akun bodong tapi menyerang bla bla. Jadi sekarang itu memang permainannya ya memang sekarang ya zaman berubah. Jadi eh, pilpres atau apapun kalau ingin menang yaitu ada buzzer-buzzernya. Eh, Kejahatan bisa menjadi menang dalam pengadilan karena tadi buzzer-buzzernya. Nah, itu. Jadi luar biasa. Padahal tidak ada apa-apanya itu si Firaun itu. Wa ma amru fir'auna birosid. Firaun itu bukan orang yang cerdas kok. Enggak rosid. Orang biasa saja, tapi kemudian fa'at ba'u amro fir'aun. Mereka mengikuti keinginannya Fir'aun. Nah, istilah orang kalau dalam kasus itu ada otaknya. Otaknya itu siapa? Itulah yang mengendalikan. Itulah yang mempermainkan sebuah kasus, sebuah hukum. Padahal Fir'aunnya ya laisa birosid. Dia enggak pinter-pinter amat kok ya. Tapi malaihi, para pengikutnya, para pembesar-pembesarnya ittaba'u. Kemudian ayat 98. Nah, nanti ini cerita di bagian kiamat, di akhir nanti. Yabdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'aradahumun nar wa bisal wirdul maurud. Besok nanti di hari akhirat, maksudnya di hari kiamat, Fir'aun akan berjalan, yakdumu kaumahu, akan berjalan di hadapan kaumnya, di hadapan pengikut-pengikutnya. Kemudian fa'auradahumun nar, dan akan mengajak mereka masuk neraka. Jadi nanti bareng lagi rombongan. Ya. Sebagaimana waktu di dunianya mereka ngikut, nanti di harinya pun mereka ngikut lagi. Jadi nanti Fir'aun akan berjalan di hadapan kaumnya dan sambil bawa, ayo ikut bareng. Dan mereka juga ngikut bareng. Ya, gitu. Iya. Nah, terus andai kata ada yang protes pun, loh saya nggak mau ngikut neraka. Jawabannya enteng saja, kata Fir'aun, lah dulu kenapa kamu mau ikut saya? Ayo sekarang bareng. Gitu. Nah, jadi kita mengikut pun harus berhati-hati. Istilahnya itu jangan mengekor ya. Mengekor itu kan yang ya asal ngikut saja tanpa jelas alasannya, asal ikut-ikutan itu namanya. Kalau bahasa agama itu sebut dengan taklid. Jadi kita itu tidak boleh taklid. Taklid itu hanya ikut-ikutan. Kata Pak Ustadz, ya, ya. Kata Pak Ustadz, jangan, ya jangan. Enggak ditanya dulu, kenapa Pak Ustadz kok jangan? Apa alasannya? Harusnya begitu, umat itu terus cerdas. Jangan cuma iya, iya, enggak. Tanya, kalau iya kenapa Pak Ustadz alasannya? Gitu. Kalau enggak, ya apa alasannya? Jangan bahasa, kalau bahasa Sundanya turut munding. Gitu ya. Turut munding itu ngekor. Jadi Pak Ustadz, Pak Kiai kemana ngikut saja. Ya, kejeblong ya jeblong. Nah ini gambaran ini semuanya sudah ada ternyata dalam Quran. Itu Fir'aun dan para pengikutnya. Fir'aun kemana diikuti saja. Sampai masuk neraka pun diikuti. Padahal wabi'sal wirdul maurud. Seburuk-buruk tempat yang ditempati itu adalah neraka. Wa utbi'u fi hadhihi la'nata wa yaumal qiyamah. Ya. Mereka diikuti waktu di dunianya fi hadihi di situ maksudnya dunia, di dunia ini laknatan dengan laknat dan juga wa yaumal qiyamah diikuti juga di hari kiamat, maksudnya di dunia juga dilaknat, di hari kiamat juga diadab atau disiksa. Jadi Bapak Ibu yang mohon maaf ya, kalau ada orang jahat, orang nakal, itu di dunia pun sesungguhnya banyak orang yang tidak suka. Bahasa lain banyak orang yang melaknat.
Jadi di dunianya saja sudah banyak yang nggak suka, banyak yang melaknat. Apalagi ada yang merasa tersakiti, ada yang merasa terdolimi. Mungkin mereka-mereka itu dalam hatinya berdoa, mungkin mengucapkan sumpah serapah, kata-kata yang orang itu tidak tahu, tapi ya sesungguhnya mungkin terjadi. Nah itu di dunianya saja pun sudah dilaknat, apalagi juga nanti di akhiratnya pasti ya, karena akan sesuai dengan amal perbuatannya. Bi'sariddul marfud, ya, seburuk-buruk ya pemberian yang diberikan, yaitu adalah ya tadi siksa tersebut, laknat tersebut. Bapak Ibu jemaah yang rahmatullah SWT, yang terakhir saya menukil tidak di kitab ini, di dalam Sahih Muslim ya, itu di Sahih Muslim juga ternyata ditulis tentang fadail, beberapa keutamaan. Salah satunya ada fadail Musa ya. Ada fadilah Musa ini dalam Sahih Muslim. Banyak, tapi ini saya ambil satu. Ada kisah yang menarik tentang Musa. Babu man fadaili Musa. Kanat banu Israel yaktasiluna urratan yanduru ba'duhum ila so'ati ba'din wa kana Musa yaktasilu wahdah. Nah, dulu Bapak Ibu, kalau orang mandi itu pada telanjang, memang telanjang ya? Ini mungkin mandinya di sungai ya, maka pada mandi dengan urotan, dengan telanjang. Ini umumnya yang terjadi pada masa Banu Israel, pada masa Bani Israel. Tapi Nabi Musa ini nggak mau. Dia kalau mandi itu selalu sembunyi. Kalau yang lain asal saja. Ya, misalnya nggak menggambarkan mungkin ini tempat terbuka, bukan kamar mandi seperti sekarang mungkin. Kalau orang-orang dulu Bani Israel mandi dengan urotan. Urotan itu terbuka auratnya, telanjang misalnya. Tapi kalau Musa setiap mandi, beliau itu menyendiri. Wa kana Musa yaktasilu wahdah. Kalau mandi itu menyendiri gitu, sembunyi, ya mungkin di balik batu atau apa. Karena kebiasaan Musa kalau mandinya itu sendiri, Musa kan tidak ingin terlihat auratnya itu. Akhirnya kaum Bani Israel itu ngata-ngatain, ini Musa kalau mandi selalu sembunyi. Mesti Musa ini punya aib. Mungkin dia cacar, punya cacat, atau punya borok, macam-macam gitu. Tubuhnya mungkin ya tadi jelek sehingga dia sembunyi. Enggak ingin diketahui oleh banyak orang. Padahal bukan itu, Musa itu ingin tadi sembunyi dari auratnya. Tapi kalau dalam kajian fikih ibu-ibu ya, ada juga loh pendapat fikih yang mengatakan mandi pun nggak boleh telanjang bulat, walaupun di kamar mandi. Jadi tetap pakai jari gitu, pakai jari, gebur-gebur. Baru kalau udah selesai, nah, baru pakai baju. Tapi itu pendapat yang sedikit ya. Kebanyakan tidak mengapa ya istilah telanjang, asalkan di tempat yang tertutup. Larangan telanjang itu kalau di tempat yang terbuka. Gitu. Nah, itu Musa adalah orang yang mengawali kebiasaan Bani Israel yang umumnya mandi pada, ya pokoknya semaunya lah. Mungkin kayak di kolam renang, kayak di mana tuh kan telanjang-telanjang. Ya. Kalau kolam renang juga Bapak Ibu ya, kalau bisa jangan yang campur itu loh. Karena campur itu mesti melihat aurat pasangan atau lawan jenis maksudnya ya. Nah, jadi kalau renang ya renang khusus putra, renang khusus putri gitu. Supaya tadi aurat itu tidak nampak ya. Walaupun pakai baju tetap nampak. Nah, wallahi ma yamna'u Musa yaktasila ma'ana illa annahu adarun. Nah, sampai orang Bani Israil bilang, demi Allah, Musa ini selalu tidak mau mandi bersama kami atau selalu sembunyi itu, mesti dia itu ila annahu adarun, dia punya penyakit, paling dia punya penyakit, sengaja menyendiri, sengaja sembunyi. Padahal bukan itu, Musa itu ingin menutup aurat lah, jangan terlalu nampak lah aurat itu. Tapi tuduhan orang Bani Israil itu karena punya penyakit. Ada satu peristiwa yang menarik, Nabi Musa pas mandi itu
bajunya atau pakaiannya diletakkan di atas batu. Nah, di atas batu. Terus batunya itu berjalan. Jadi pakaiannya di atas batu, batunya pergi jalan. Hanya dipanggil oleh Musa, "Saubi hajarun, saubi, bajuku, bajuku, batu gitu." Jadi mungkin lagi bercanda Pak ya. Naruh baju di atas batu, batunya berjalan. Dipanggil oleh Musa, "Saubi hajar, saubi hajar." Itu bajuku ada di batu. Batu sini. Akhirnya karena Nabi Musa kan malu ya, telanjang itu, ngejar batu itu. Karena mengejar batu, orang-orang tahu, ternyata tubuh Nabi Musa mulus, bagus, ganteng, pokoknya gagah. Jadi prediksi mereka itu keliru. Sembunyi-sembunyi itu dikiranya dia penyakitan, gudikan, macam-macam. Ternyata enggak. Taunya itu karena tadi Nabi Musa mengejar batu. Akhirnya batu itu berhenti, terus batunya diomelin, dimarahin, "Kamu ini," terus dipukul. Dipukul 6 kali. "Kamu ini bawa-bawa bajuku." Nah, terus di situ dalam kisah lanjutannya itu ada bekasnya. Ada bekas pukulan telapak tangan Musa. Nah, itu diantara kisah ya, fadilah Musa. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di kesempatan pagi ini mengkaji satu tema atau kisah tentang Nabi Musa. Mudah-mudahan ya kita mengambil ya beberapa hikmah dan pelajarannya. Selalu berhati-hati, jangan asal ngikut sebagaimana pengikut-pengikut Fir'aun, tapi kita itu ittiba. Ittiba itu mengikuti dengan alasan, dengan argumentasi, jangan asal ikut-ikutan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.